Kalau Anda belum berhasil, tingkatkan lagi kesabaran Anda. Minta doa. Mungkin ilmu Anda masih kurang. Perbanyaklah menuntut ilmu. Karena setiap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini sahabat, kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana perekonomian kita saat ini. Mungkin ada sebagian kita yang belum memahami dan belum mengetahui. Nah, pada hari ini teman-teman mungkin banyak belajar dari buku atau bertanya-tanya ke orang. Nah, pada hari ini saya akan mencoba untuk membahas atau mengkaji apa yang Allah telah ciptakan di alam ini. Tentunya kita membahas tentang batang duren dan batang kelapa. Nah, pada hari ini banyak kita lihat keluarga-keluarga kita atau teman-teman kita atau bisa dikatakanlah orang di sekeliling kita. Banyak yang mengeluh di dalam hidup. Banyak yang mengatakan dirinya belum berhasil. Pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas bagaimana solusi yang bagus untuk diri kita masing-masing. Pada hari ini kita coba buka apa tumbuhan yang dikatakan duren. Kalau kita lihat sebuah batang yang ditanam asal mulanya dengan biji, lalu dia tumbuh berkembang dan tinggi, mempunyai cabang yang banyak, mempunyai buah. Tentu setiap buahnya itu kita akan menikmati sebagai manusia. Di setiap pohon yang tinggi tersebut, dia selalu memiliki cabang dari mulai dia kecil hingga dia mati. Apa maksudnya? Cabang tersebut bisa pula menghasilkan buah. Batang tersebut terkadang dia bisa berbuah. Maksudnya di setiap dahan-dahan tersebut selalu menghasilkan buah. Tapi kalau kita bawakan di dalam kehidupan kita mencari uang, ini yang harus kita tekankan di dalam hidup. Kenapa? Karena kalau kita cuma satu memasang atau berusaha, apakah itu akan cukup bagi keluarga kita? Tentu tidak. Tentu kita harus memperbanyak tangan atau cabang usaha yang harus kita gali di dalam kehidupan ini. Contoh, sebuah batang durian itu dia mempunyai cabang yang banyak. Dengan mempunyai cabang yang banyak, dia mempunyai hasil buah yang lebih banyak. Kalau kita di dalam kehidupan ini banyak menanam saham atau banyak mempunyai pekerjaan, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Sebanyak itu kita pasti akan menerima sedikit. Dari sini sedikit, dari sini sedikit, dari sini sedikit. Begitulah yang harus kita tanamkan di dalam hidup kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dengan satu tipe yang kita tanam di dalam kehidupan, maka belum tentu akan cukup di dalam kita berkeluarga. Kita bukan berdua dengan istri kita saja. Kita mempunyai anak, ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang mau berumah tangga. Nah, ini yang harus kita tekankan. Apa bedanya dengan sebuah batang kelapa? Batang kelapa itu cuman memiliki satu batang
yang tidak mempunyai cabang. Kalau kita bawakan di dalam kehidupan, atau boleh dikatakan seperti inilah, seandainya pohon kelapa itu berbuah, buahnya banyak. Ketika buahnya lebat, si pohon kelapa tersebut, kita bisa menikmati hasil. Tetapi kalau seandainya buah kelapa itu tidak ada lagi, apa yang harus kita ambil? Nah, kalau kita contohkan di dalam kehidupan kita, tentu itu sangat miris. Kenapa? Karena kita cuma membuka satu cabang usaha di dalam hidup. Sedangkan kita di dalam berkeluarga itu punya anak, punya istri, dan ada juga suami. Apakah kita yakin dengan suatu usaha kita akan selama-lamanya untuk akan bisa menikmati? Tentu tidak. Nah, ini yang harus kita rubah pola pikir kita, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di saat ekonomi kita melemah ini, banyak kejadian-kejadian yang kita lihat di depan mata kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Orang di saat corona ini banyak yang jatuh miskin, banyak yang melarat. Kenapa? Karena dia cuma memasang satu usaha. Tirulah seperti batang durian tersebut. Walaupun dia satu tumbuh ke atas, tetapi ketika dia sudah mulai besar, dia memiliki cabang yang banyak. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai beranjak remaja, kita harus mempersiapkan personal branding Anda. Karena itu yang harus Anda tekankan. Kenapa saya bilang seperti itu? Usaha itu adalah yang menentukan diri Anda. Menikmati usaha tersebut Anda sendiri, bukan orang lain. Yang penting Anda bagaimana cara untuk membangun suatu usaha. Terkadang orang berpikir seperti ini. Gimana kita mau buka usaha sedangkan kita tidak punya uang, tidak punya harta, dan tidak punya modal? Kalau itu saudara kaji, tidak akan pernah Anda akan menikmati suatu proses. Tetapi yang perlu nikmati di saat proses apa yang Anda miliki, apa yang Anda bangun, sesuai dengan kemampuan yang Anda punya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita terlalu melihat ke atas, maka kita akan miris dengan apa yang akan kita tuju. Terkadang dengan keadaan kita seperti ini, kita harus melihat ke bawah. Karena itu baru kemampuan kita yang bisa kita salurkan untuk dalam usaha. Nah, perbedaan kelapa dengan batang durian ini adalah kelapa cuma satu batang. Ketika dia ada angin yang datang, lalu angin itu menghambas batang tersebut, ketika roboh akan mati. Tetapi kalau batang durian ini, seandainya dia ada angin yang menghempa, dia roboh, dia mempunyai suatu cabang lain, usaha-usaha yang dia miliki. Nah, begitu dalam kehidupan kita. Nah, ini teman-teman yang harus Anda ubah pola pikir Anda. Jangan selalu mengeluh. Anda harus mempersiapkan personal branding Anda. Terkadang Anda berpikir tidak sesuai dengan realita yang Anda saat ini. Jadi apapun resiko dalam hidup, Anda harus menjalani proses. Ibarat kita mendaki gunung, tentu banyak rintangan dan masalah yang harus Anda hadapi. Kalau seandainya seorang pendaki itu sudah sampai di puncaknya, maka dia akan
menikmati hasil pemandangan yang dia lihat. Begitu juga usaha yang kita tanamkan selama ini. Ketika kita sudah berada di puncak kejayaan, di sanalah kita bisa menikmati. Nah, teman-teman semua, ini yang harus Anda tekankan di dalam hidup Anda. Jangan sedikit mengeluh, jangan sedikit mengeluh. Itu bukan solusi. Karena Allah ciptakan buminya ini kita untuk mencari kehidupan dunia seakan-akan untuk akhirat. Kalau Anda sudah berhasil, belajarlah untuk bersyukur, bersedekah. Kalau Anda belum berhasil, tingkatkan lagi kesabaran Anda. Minta doa. Mungkin ilmu Anda masih kurang, perbanyaklah menuntut ilmu. Karena setiap suatu proses yang Anda kerjakan itu masih dalam keadaan Anda kurang ilmu. Ini yang harus Anda camkan dalam hidup. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini, saya bukan niat untuk menggurui saudara, tetapi saya ingin berbagi. Apa kata orang? Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Itu yang Allah tekankan di dalam Al-Qur'annya. Semoga bermanfaat kepada teman-teman semua. Jangan lupa salinlah apa yang orang sampaikan. Jangan lihat orangnya, tapi lihat ilmunya yang telah orang sampaikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.